Ya, smart listener, cuaca ekstrim yang melanda wilayah Makassar beberapa hari ini itu menyebabkan wilayah Makassar banjir ya. Nah, tentunya ada juga beberapa wilayah yang sebelumnya itu tidak pernah banjir, tapi untuk beberapa hari yang lalu itu juga terkena banjir ya. Nah, smart listener, apa sih sebenarnya yang menyebabkan banjir di kota Makassar ini dan apakah untuk cuaca ekstrim ini akan kembali kita rasakan beberapa hari ke depan. Kemudian bagaimana kesiapan dari Dinas Sosial Kota Makassar untuk penanganan korban banjir yang ada di Kota Makassar. Dan untuk saat ini Smart Listeners, kita sudah bergabung ataupun kita sudah kedatangan tamu spesial di studio. Langsung saja kita sapa. Di sini ada Bapak Muhammad Sember Pembuaku SEMSI. Nah, beliau merupakan Kabid Penanggulangan Bencana Dinas Sosial Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bu. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ya, saya manggilnya Pak Sember ya? Iya boleh siap. Pak Sember. Wah ini namanya unik ya, Smart Listeners ya. Ya, baik. Dan untuk saat ini Smart Listeners sedianya juga yang akan bergabung bersama kami di hari ini, tapi karena ada keperluan mendadak sehingga untuk beberapa narasumber ini kita hubungi by phone. Sebentar juga yang akan bergabung bersama kita di pagi hari ini adalah Ibu Asriani Idrus, Forecaster on Duty BMKG Wilayah 4 Makassar. Kemudian juga ada Bapak Edi Putrajaya dari BPBD Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, langsung aja saya bersama dengan Pak Sember ya. Pak Sember, ini kalau kita lihat sekarang ini hujan kembali mengguyur Kota Makassar ya. Dan kita berharap ya untuk cuaca ekstrim, kemudian juga dari perakiraan BMKG untuk wilayah Makassar itu kan untuk cuaca ekstrimnya itu sampai tanggal 16 ya. Ya, mudah-mudahan tidak separah dengan yang kemarin ya, Pak. Nah, untuk cuaca ekstrim kemudian untuk banjir yang melanda Makassar beberapa hari lalu Pak. Dari Dinas Sosial Kota Makassar ini kesiapannya kemudian apa-apa saja yang sudah dilakukan Pak? Pak Sambar. Iya, ya. makasih Bu. Siapa Bu Hadi? Mirza. Bu Mirza. Baik Bu Ya. Mirza, makasih. Kami dari Dinas Sosial sejak adanya banjir ini yang tiba-tiba memang sudah diinstruksikan dari BMKG ya, namun karena cuaca betul-betul sangat ekstrem, nah kami dari Dinas Sosial dalam hal ini sesuai instruksi kami mencari titik-titik dari ada 19 titik yang ada di Kota Makassar, di kelurahan yang dilaporkan melalui camat dan lurah, itu kami asesmen dan kami turun ke lapangan untuk melihat mana titik-titik pengungsian. Jadi yang kami layani ini dari Dinas Sosial sebenarnya ini adalah titik-titik pengungsian, sehingga kami membuat ada dapur umum, ya dapur umum, dan kami juga dibantu dengan beberapa yang sudah mendirikan namanya dapur mandiri. Bedanya dapur mandiri dan dapur umum itu adalah kalau dapur umum dari kami, ya kami yang melaksanakan semua logistiknya, sementara kalau dapur mandiri itu warga sendiri. Ya, kami hanya mengirim logistik ke sana ya ke titik mereka mengungsi. Kami berikan bantuan sesuai kebutuhan masing-masing yang ada di wilayah tersebut. Saya pikir Pak, kalau semuanya yang kemarin ya untuk masyarakat yang terdampak banjir ini itu semuanya bisa diberikan bantuan, ternyata enggak Pak ya? Iya, tidak. Ya, itu dilihat dari titik-titik pengungsian. Pengungsi ya? saja, iya. Ya. Oh, untuk yang terdampak banjir kemarin ini Pak, itu untuk wilayah di mana saja Pak? Wilayah yang paling besar itu pertama ini adalah Pak Baeng-Baeng. Ya. Data yang kami terima itu 560 yang 560 mengungsi di masjid ya. Yang mengungsi di masjid. Di Pak? masjid. Yang kedua yaitu di Kelurahan Sudiang. Sama juga di masjid kurang lebih 410. 410. 410. Selanjutnya di Katimbang itu ada 300. 350-an sekitar itu. Nah, inilah yang kami beri bantuan sampai sekarang ini. Kalau Pak Baeng sudah selesai, ya sudah tidak ada lagi mengungsi. Cuma yang masih mengungsi sekarang ini adalah Kelurahan Sudiang dengan Katimbang.
Yang sekarang Pak? Yang sekarang masih tergenang air Yang- sekitar 50 cm masih ada Yang di genangan air. Sudiang sama yang di Ketimbang? Iya, termasuk yang di Manggala juga, di Perumnas ada juga. Jadi ada titik lokasi 3 ini yang kami. 3 titik lokasi Iya, yang yang dibantu kami Pak. sekarang konsen ke sana. Ya, seperti Kemarin pada saat meninjau memberikan bantuan itu melibatkan tim apa saja ya Pak? Kemarin. Kami Ya. memang ada satgas ya. Iya. Dibantu juga Tagana ya, ada Tagana Taruna Tanggap Bencana dari Kemensos, mereka yang yang memasak ya di dapur turun. Nah, kami lebih daripada ke lapangan. Ya, kalau kami ke lapangan itu memberikan bantuan. Jadi kami turun memberikan bantuan. Jadi kami juga kekurangan personil sebenarnya dengan kejadian ini baru-baru. Yang sebenarnya kalau pada saat terjadi musibah begitu yang personil yang diturunkan itu berapa banyak sih Pak? Sekitar 20 sampai 30 orang. 20 sampai 30 orang Iya. untuk per satu titik wilayah. Satu titik itu 2 orang yang turun untuk melihat keadaan kondisi dan melapor ke kami. Ya. Ya, jadi menyebar di setiap kelurahan atau kecamatan. Ya, dengan peristiwa yang kemarin sempat keteteran juga Pak. Iya. Jadi Ya. kurang lebih itu dari 19 titik itu 2.335 Pengungsi. jiwa pengungsi Wah. se-Kota Makassar. Ah. Itu untuk mengakalinya bagaimana Pak? Karena kekurangan personil. Ya, karena kekurangan personil, ya kami seadanya saja berapa yang kami bisa buat, karena dalam sehari semalam itu kami hanya mampu membuat kurang lebih 1.700. Sementara kan pengungsi 2.000 lebih, 2.300, sehingga yang kami tidak bisa cover, ya kami kirim saja bahan sembakonya ke sana seperti itu. Terus yang paling dibutuhkan pada saat pengungsian kemarin itu apa saja sih sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh masyarakat Pak? Warga Yang mengungsi. dibutuhkan itu kan peralatan utamanya kalau ada anak-anak bayi ya kami berikan mereka ada memang kita berikan ya perbaiki namanya kita berikan termasuk juga logistik ya seperti beras, terus tikar juga ada juga paper bag ya kita kasih ke mereka, ada kurang lebih 7-8 bantuan jenisnya yang kami berikan. Itu yang paling dibutuhkan oleh masyarakat ya. Iya, masyarakat. Warga pengungsi ya. Iya, pengungsi. Termasuk Indomie ya, ada kita kasihkan. Pak, itu loh kemarin ada juga yang bertanya katanya apakah untuk mereka yang mendapatkan bantuan itu kan seperti diinformasikan itu di asesmen dulu Pak ya, di asesmen dulu. Terus kalau semuanya yang untuk asesmen sendiri itu apa sih Pak, untuk KTP-nya kah atau bagaimana Pak yang menjadi pertimbangan untuk mendapatkan bantuan dari dinas sosial? Iya, makasih. Jadi yang dapat bantuan itu sebenarnya kan gini, kami kalau dia berada di rumah saja kami tidak memberikan bantuan, ya, karena dianggap dia mampu untuk mengelola sendiri. Nah, yang kami datangi ini adalah titik-titik pengungsi. Di mana ada titik pengungsi, disitulah kami melakukan bantuan, ya. Apakah mau kita buatkan dapur umum atau mandiri. Jadi kami bekerja ini sesuai SOP, ya. Tidak mungkin kami mohon maaf ya, anggaran juga kan terbatas. Tapi biar bagaimanapun juga kami dibantu dari Kemensos. Kemarin memang kami dibantu dari Kemensos dan provinsi. Untuk perihal mulai dari logistiknya, kami dibantu. Jadi jangan salah sangka bahwa kenapa kami tidak diberikan. Jadi di rumah itu memang kami tidak berikan seperti itu. Yang kami datangi adalah titik-titik pengungsian. Jadi kalau sama di rumah tidak Pak? Tidak, kami tidak berikan. Padahal saya rasakan juga kemarin Pak, ada susahnya keluar untuk mencari bahan makanan. Bayangkan kalau Pak. satu Kota Makassar Bu, 2 juta lebih penduduk. Kan kami mungkin kewalahan juga. Jadi kami sesuai juga SOP kita bekerja adalah ya sesuai titik-titik di mana ada pengungsian. Jadi pada saat terjadi kemarin itu memang dari dinas sosial itu menyalurkan bantuan tidak ke rumah-rumah Pak. Jadi Tidak. memang ke titik-titik pengungsian ya. Atau kami drop aja ke kecamatan. Oh, per kecamatan. Ya, kecamatannya nanti yang bagi ke wilayah-wilayahnya mana yang paling membutuhkan. Pada Seperti saat di drop ke kecamatan itu melihat lagi tidak untuk KTP-nya apakah itu benar tidak ada. asli situ? Terserah Pak Camat di mana dia mau distribusikan ke warganya. Tidak ada istilah KTP. Yang penting dia dampak banjir kita berikan.
seperti itu. Ya. Karena ada juga yang melapor kemarin katanya Pak tidak mendapatkan bantuan katanya karena bukan orang-orang kakaknya tidak berdomisili di situ Pak. Tidak seperti itu. Namanya dia juga pas dia kena banjir, asal dia mengungsi, kita tidak hitung KTP-nya. Dia mengungsi mau orang dari mana saja ya kita berikan. Tidak peduli apakah dia kaya siapapun, atau apa gitu. Yang penting ya mau kaya mengungsi orang asing pun juga kalau ada di titik pengungsian memang dia butuh ya kita kasih seperti itu. Ya, jadi untuk bantuan kemarin itu sempat ke kecamatan juga Pak ya. Iya, jadi untuk kecamatan yang membagi ya. Iya memang, karena kan kami selalu dapat informasi pun juga titik-titik yang sudah tidak mungkin lagi, sudah tidak ada pengungsinya kan kami dapat informasi dari kecamatan. Karena setiap hari ada update terbaru yang dikirim oleh Bapak Camat. Untuk pada saat update terbaru, untuk apa ya, misalnya nih untuk masyarakat yang kurang mampu gitu Pak, itu apakah ada perubahan signifikan atau bagaimana Pak? Ya kalau dari datanya. Ya, jadi datanya memang kita memang selalu mengutamakan orang-orang yang tidak mampu. Itu yang kita utamakan. Namun pun demikian, karena banyaknya orang ini yang kami layani di sementara tenaga kan terbatas Bu, seperti itu. Untunglah kami juga dibantu dari beberapa SKPD yang menang ini, termasuk pengungsian itu kan dibantu dari Damkar, dari BPBD, ya turun ke lapangan untuk mengangkut mereka yang betul-betul terjebak ya di dalam rumahnya masing-masing. Jadi dinas sosial itu dia lebih kepada sandang pangan seperti itu. Yang sebenarnya untuk bantuan itu tadi dari dinas sosial selain sandang pangan ada lagi Pak, seperti yang diinformasikan tadi ada 3 kategori tadi ya. Iya. Apa saja itu Pak? 3 kategori itu kebakaran ya, kalau ada terjadi kebakaran rumah apa ya kami masuk ke sana asesmen dulu apa-apa bentuk kerugiannya baru kita sumbang. Begitu juga kalau angin puting beliung. Angin puting beliung juga seperti itu ya, kita bantu dari segi sandang pangannya, sembakonya. Kalau urusan rumahnya biasanya ke dinas perumahan atau dari BPBD yang biasa datang membantu. Karena saya juga mantan lurah, jadi saya tahu. Karena waktu saya jadi lurah, biasa itu dari kalau pernah angin puting beliung di Cambaya itu dibantu dari mana? Dari BPBD. Seperti itu dia bantu mulai dari seng sampai kebutuhan kayunya. Jadi bukan dinas sosial ya, bukan ranahnya dinas sosial. Nanti masyarakat bilangnya kalau pada saat untuk bantuan aja harus ke dinas sosial. Padahal ada aturan mainnya. Ada aturan main, ada masing-masing SKPD yang cuma mungkin harus selalu disampaikan ke masyarakat supaya masyarakat itu juga tahu dan mengerti. Mungkin karena ketidaktahuan sehingga taunya dinas sosial. Sedikit-sedikit di dinas sosial. Padahal ada kategori khusus. Ada gitu, kategori khusus. Kita kan bekerja berdasarkan SOP ya. Nah, ini yang harus diketahui oleh masyarakat begitu ya. Baik, kita masih lanjut lagi sebentar ya, Pak Sember ya. Wah, namanya agak susah nih ya. September, ingatnya September ya, September ya. Baik, kita break dulu ya untuk sesaat ya, Pak. Dan Smart Listeners, untuk Anda juga nih yang ingin bergabung bersama kami ya, mungkin Anda juga bisa bertanya mengenai topik kita untuk hari ini, waspada cuaca ekstrim ya, karena untuk perakiraan dari BMKG wilayah Makassar sendiri untuk waspada cuaca ekstrim ini itu perakiraannya sampai tanggal 16 Februari sampai hari ini ya. Baik, sekali lagi kita live di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Smart Listener. Anda masih bersama kami di special program untuk hari ini di Makassar Insight ya. Kita masih membahas terkait waspada cuaca ekstrim. Di sini masih bersama dengan Pak Muhammad Sember Pembawako, SEMSI dari Dinas Sosial Kota Makassar. Dan untuk saat ini kita sapa dulu nih Pak Sember ya di ujung telepon. Ini kita sudah bersama dengan Pak Edi Putrajaya. Beliau merupakan Kabid dari BPBD Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Edi. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Edi Jaya Putra Mbak, bukan Edi Putrajaya. Terbalik.
Baik, Ya. mohon maaf ya Pak. Baik, ya Pak Edi, untuk saat ini posisinya sekarang ada di mana nih Pak? Sementara giat posko di kantor atur dengan teman-teman. Iya, Pak, untuk Ya, kemarin nih ya, untuk cuaca ekstrim yang melanda wilayah Kota Makassar nih, Makassar banjir. Nah, kesiapan dari BPBD sendiri untuk upaya penanggulangan bencana di Makassar ini seperti apa nih, Pak Edi? iya. Ya, jadi sebagaimana kita eh, alami belakangan ini ya, 1 minggu 2 minggu belakangan ini, ya, Iya. memang tim BPBD ini dalam kondisi siap siaga. Ya, ambil contoh saja seperti di Makassar sekarang ya, ada beberapa kecamatan yang kita perlu seriusi dalam rangka untuk mengevakuasi korban-korban yang timbul akibat adanya banjir, akibat cuaca ekstrim, ya. Seperti di Manggala, di Biringkanaya, di Tamalate dan Rapocini, ya. Jadi kita bekerja sama dengan BPBD Kota Makassar dalam hal ini, dengan tetangga juga Goa dan Maros yang terdekat untuk mengantisipasi kondisi cuaca ekstrim sekarang. Begitu, Mbak. Ya. Sebenarnya untuk banjir yang melanda wilayah Makassar itu apa sih yang menyebabkan Pak Edi? Bagaimana? Sorry. Ya, banjir di wilayah Makassar ini ya karena hujan yang lebat ya. Sebenarnya apa yang menyebabkan juga nih, Pak? Ya, sebagaimana sumber data yang kita peroleh dari BMKG ya, ya memang sampai hari ini kalau kita lihat ya, bahkan ada beberapa itu diprediksi memang cuaca ekstrem itu belum berakhir. Dan dia akan berakhir nanti, ini pun masih estimasi, masih perkiraan, itu sampai akhir Maret sebenarnya. Tapi kan ini dianukan dengan apa namanya update data perakiraan per minggu bahkan per hari ini. Kalau kita lihat hari ini harusnya nggak ada hujan siang ini gitu, ya. Oke, Pak, tadi sempat diinformasikan ya. Jadi memang untuk perakiraan BMKG wilayah Makassar 4, wilayah 4 Makassar sendiri yang mengatakan untuk cuaca ekstrim ini kita akan rasakan itu sampai tanggal 16 Februari ya, hari ini ya, hari Kamis ini ya. Tapi semoga tidak separah kemarin, Pak ya. Harapannya seperti itu. Kemudian Pak Edi, untuk beberapa kecamatan yang terdampak banjir, itu ada berapa kakak Pak yang terdampak? Ada apa? Bagaimana? Itu berapa keluarga Pak yang terdampak banjir kemarin? Itu berapa banyak Pak? Maksudnya? Itu berapa banyak Pak keluarga yang terdampak banjir kemarin Pak? Yang di beberapa wilayah yang sudah disebutkan tadi Pak, ada 3 wilayah ya? Iya. Kalau kita lihat di sini ya, yang ada titik-titik pengungsian itu ya, ada seperti di Kelurahan Manggala, Batuang, Borong, ada Kelurahan Bitoa, kemudian juga di Biringkanaya ada Katimbang, ada Pacereka, Sudiang, terus di Tamalate juga Makini Sombala, Jongaya, Pak Bae. Dan yang keempat itu Rapocini, Bantah-Bantaing, Karnonrum sama Balaparang. Ini semua titik-titik yang terjadi pengungsian. Jadi adapun kegiatan BPBD sekarang ini kami bekerja sama dengan kabupaten kota pada saat ini melakukan pemantauan lokasi genangan. Terus kemudian kami melakukan pendataan ya jumlah masyarakat yang mengungsi ya. Kemudian kita siap siaga untuk evakuasi warga dengan menggunakan perahu karet atau perahu polietilin ya. Di samping melakukan pendampingan warga di lokasi pengungsian. Ini sesuai dengan instruksi wali kota ya untuk BPBD di Kota Makassar, itu yang kita dukung semua.
Oke, Pak, untuk upaya penanganan banjir sendiri ini, Pak, apa sih sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh masyarakat begitu, Pak? Ya, jadi dalam rangka penanggulangan banjir yang seperti ini, karena ini sudah menjadi rutinitas ya. Ini kalau kita lihat rutinitas di samping kita mencari solusi seperti apa, tugas kita di sini di pencegahan dan kesiapsiagaan adalah bagaimana kita berupaya ya dalam hal melakukan edukasi ya, dalam rangka ketika bencana banjir ini terjadi ya, biasa bencana banjir diikuti susulan bencana-bencana longsor seperti yang di Madino gitu ya. Kita mengedukasi masyarakat ya, kemudian melakukan simulasi dalam hal penanggulangan bencana. Kemudian juga memberikan petunjuk-petunjuk yang mudah kita untuk anutan dalam rangka banjir ini, apa yang kita harus bikin sebagai warga masyarakat misalnya. Dari yang kecil contohnya menjaga kebersihan, menjaga saluran-saluran drainase yang tersumbat di seputaran tempat tinggal kita gitu ya. Kalau semua sudah tumbuh kesadaran, insya Allah itu salah satu cara atau upaya untuk meminimalisir terjadinya bencana, dalam hal ini banjir gitu. Pak, ada juga yang mengatakan katanya Pak, untuk penyebab banjir di Kota Makassar ini kan selain drainase yang tidak berfungsi secara optimal ya, itu juga kurangnya RTH Pak. Gimana Pak? Kurangnya ruang terbuka hijau di Kota Makassar Pak, daerah resapan air katanya Pak. Ya, jadi betul itu salah satu penyebab timbulnya itu ya tadi ruang-ruang yang tadinya sebagai daerah-daerah penyerapan ya itu sudah beralih fungsinya tidak seperti itu lagi. Terus kemudian ada pembabatan hutan ya yang menimbulkan erosi dan lain-lain sebagainya. Seperti itu kita harus melalui edukasi dan apa semua bersama-sama dengan stakeholder terkait untuk menyampaikan bahwasanya kegiatan-kegiatan yang seperti ini yang di luar daripada aturan itu nanti berpotensi, ini sangat dilarang dan karena berpotensi untuk menimbulkan bencana, kira-kira seperti itu. Oke, Pak, pada saat melakukan penanganan ataupun bantuan kemarin untuk korban banjir, Pak, yang sebenarnya apa sih yang menjadi kendala, Pak, pada saat melakukan ataupun dilakukan bantuan, Pak? Yang menjadi kendala apa tadi? Di lapangan, Pak. Ya, apa sih yang menjadi tantangan, Pak, dari BPBD? Ya, jadi begini. Ini sebagai salah satu seperti tahun lalu ya, tahun 2022 ya, kami sudah membuat satu dokumen, Mbak. Satu dokumen terkait dengan rencana kontingensi. Rencana kontingensi dalam hal ini rencana kontingensi untuk ancaman banjir ya. Mitigasi bencana. Apa ini rencana kontingensi? Jadi rencana kontingensi ini adalah merupakan satu dokumen ya, dokumen pemerintah. Ini yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang risiko bencana di Sulawesi Selatan, sehingga berbagai pihak menggunakan dokumen ini untuk merumuskan pengurangan risiko bencana serta upaya-upaya penyelamatan. Jadi kami sudah membuat di sini, Mbak, untuk rencana kontingensi banjir yang masa waktunya 2022 sampai dengan 2025. Itu kami sudah membuat sebagai salah satu tindak lanjut dalam hal untuk penanggulangan. Jadi dokumen ini dimaksud ya adalah sebagai karena kami telah memiliki, Sulawesi Selatan dulu sudah memiliki tapi sudah expired, sudah kadaluarsa, itu perlu dilakukan pembaruan. Ini
dalam rangka penanganan bencana di Sulawesi Selatan yang diaktifkan sesuai dengan syarat, kriteria dan aturan yang ditetapkan. Selain itu juga dokumen ini menjadi dasar dalam melakukan mobilisasi sumber daya para pemangku kepentingan pada saat tanggap darurat bencana dalam melakukan bencana yang tepat dan efektif. Ini sebagai satu dokumen ya, yang menjadi dasar dalam hal untuk memobilisasi ketika terjadi bencana tanggap darurat terjadi. Hal ini diperlukan karena terlalu banyaknya, kalau misalnya terlalu banyaknya yang akan ikut dalam penanggulangan, tapi kalau tanpa koordinasi baik maka hasilnya juga kurang baik. Makanya dokumen ini kita buat dengan rancang untuk memperbaiki bagaimana caranya ini bisa sebagai panduan untuk digunakan dalam rangka penanggulangan bencana banjir. Pak Edi mungkin bisa bergeser sedikit Pak, karena untuk ininya agak kurang baik kami terima Pak untuk sinyalnya. Ya. Kurang jelas Pak, bisa bergeser dulu sedikit? Ya. Ya. Baik. Pak Edi, jadi memang ada banyak hal yang bisa dilakukan ya untuk bagaimana mencegah ya, jangan sampai bagaimana untuk bencana yang terjadi di Makassar kemarin ya, misalnya untuk banjir ini ya. Jadi memang ada upaya-upaya yang dilakukan ya, misalnya mitigasi bencana yang dilakukan Pak. Karena bisa saja Pak, untuk beberapa tahun ke depan ya kita tidak berharap terjadi lagi seperti ini Pak ya. Tapi memang kita harus siap siaga, tetap waspada begitu Pak. Ya. Baik Pak, untuk upaya penanganan bencana hidrometeorologi Pak, kira-kira apa yang harus dilakukan ke depannya Pak untuk Makassar, Sulawesi Selatan khususnya Makassar Pak? Silakan Pak. Jadi terkait dengan bencana hidrometeorologi di sini ya, jadi pada dasarnya ini kan untuk pengendalian, kalau kita berbicara langsung kebanjirnya akibat cuaca ekstrim, hujan ekstrim tadi, dan dia terjadi banjir ya. Jadi di sini kegiatan pengendalian banjir tentunya ini dapat dikelompokkan menjadi dua ya. Yang pertama kita harus mengetahui bagian hulu ya. Kita lihat dulu bagaimana membangun dam misalnya pengendali banjir yang dapat memperlambat banjir dan mengurangi besarnya debit banjir. Kemudian di bagian hilir ya, itu melakukan perbaikan alur sungai dan tanggul. Kira-kira seperti itu. Kemudian juga pemanfaatan daerah genangan yang ada di dalam di sini. Jadi semua kegiatan-kegiatan ini tadi dalam untuk pengendalian hulu dan hilir ya, tujuannya pada prinsipnya bertujuan untuk menurunkan serta memperlambat debit banjir, kemudian mengalirkan debit banjir ke laut secepat mungkin. Tapi kondisinya sekarang itu kan air laut terjadi pasang, sehingga pengaliran debit banjir yang terjadi di daratan itu tidak bisa diterima karena muka air laut yang pasang. Ya. Kemudian juga kemungkinan ini bisa menambah atau memperbesar dimensi tampungan aliran sungai. Misalnya kalau sudah ada penyempitan di sungai-sungai, ada sedimentasi dan lain-lain sebagainya, itu perlu untuk dilakukan pemeliharaan dan perbaikan-perbaikan sehingga betul-betul bisa berfungsi ya. Kemudian juga mengendalikan transport sedimen endapan-endapan tadi. Dari Pak Edi masih ada yang disampaikan Pak? Oh iya, untuk pagi ini kita juga ada Pak Sember di sini dari Dinas Sosial Kota Makassar. Dari Pak Sember mau menyapa Pak Edi? Ya, silakan ya. Pak Sember, ada yang diinformasikan ke Pak Edi? Terima kasih ya. Maaf Pak Edi, saya Pak Sember dari Dinas Sosial.
Situasi sekarang yang diupdate dari BPBD ya. Iya. Bagaimana Pak? Karena kami juga ini selalu menginginkan adanya update data termasuk korban-korbannya yang perlu kami ini bantu Pak. Iya. Jadi sesuai dengan fungsinya kita di sini di BPBD provinsi ya. Ini kan kalau secara kami tidak punya wilayah ya, tapi kami harus bersama-sama dengan BPBD kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan untuk melakukan suatu koordinasi dalam rangka untuk mengantisipasi atau menganukan korban-korban yang timbul akibat bencana yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, untuk di sini kita kan berkoordinasi dengan BPBD Kota Makassar, bekerja sama dalam penanggulangan untuk masyarakat terkena bencana dengan mempersiapkan segala sesuatunya dalam hal ini seperti bantuan logistik, ya, terus kemudian sarana transportasi dalam hal ini perahu-perahu yang untuk mengevakuasi korban-korban banjir. Jadi ini kami senantiasa melakukan kerjasama dengan BPBD kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan dalam rangka antisipasi hal-hal seperti itu. Itu yang kita lakukan. Oke, baik. Cukup ya Pak? Iya. Pak Edi, tapi kalau untuk sejauh ini untuk korban itu ada yang meninggal tidak Pak? Korban kemarin. Gimana? Ada yang meninggal Pak? Pada saat terjadi banjir kemarin? Dari data yang kami update di sini, yang terakhir itu, ya, bahwasanya kalau di sini untuk mohon maaf, kebetulan kalau untuk data informasi ada yang meninggal apa semua, ada di bidang 2, nanti sebentar saya cross check, saya anukan kembali. Tapi yang saya tahu di sini ada 4 kecamatan dengan berapa kelurahan itu yang saya sebutkan tadi, ya memang terkendala yang mengalami dampak akibat sehingga terjadinya banjir di Manggala, di Rekanaya, Tamalate dan Pratasini. Itu yang saya pantau di Kota Makassar. Baik. Ya, kita terbatas durasinya Pak Edi dan saya harap mungkin Pak Edi sekarang ini juga lagi meninjau Pak ya, turun ke lapangan langsung ya Pak Edi ya. Gimana? Saat ini lagi ke lapangan ya Pak, siap-siap untuk meninjau lagi Pak untuk aktivitasnya saat ini. Ya, teman-teman semua di bidang kedaruratan dan logistik sementara melaksanakan tugasnya dalam rangka kelanjutan dari penanggulangan banjir yang kemarin masih di lapangan. Kami di sini pejabat struktural di kantor ini cuma 2 sekarang, yang sementara memantau ini, tapi teman-teman semua sudah ke lapangan dengan tim reaksi cepatnya. Ya, himbauannya kepada masyarakat nih Pak Edi, apa yang disampaikan Pak? Ya, jadi kalau untuk saat sekarang ini tadi yang sangat-sangat mendasar adalah mari sama-sama kita menjaga kebersihan, kebersihan lingkungan terkait dengan saluran, sampah-sampah yang menumpuk. Itu dulu secara untuk masing-masing rumah tangga atau masing-masing masyarakat yang ada. Memperhatikan dulu seperti itu, minimal ya. Karena dengan jalan seperti itu maka akan meminimalisir sedikit ketika cuaca ekstrim, banjir, hujan keras dalam hari ini yang menimbulkan banjir akibat sumbatan-sumbatan. Kira-kira seperti itu kurang lebih dulu himbauan-himbauannya. Baik, jadi tetap waspada dan juga tetap siaga ya Pak Edi ya untuk warga. Ya, baik. Terima kasih Pak Edi untuk informasinya pagi ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Amin, amin. Ya, nanti datanya Mbak, yang update saya bisa WA Mbak. Nanti saya komunikasi dengan kedaruratan logistik, nanti saya WA ya. Baik. Terima kasih Pak Edi. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Makasih.
Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang ingin diinformasikan ataupun ingin disampaikan, Pak? Iya, jadi terkait tadi ada pertanyaan yang meninggal. Memang ada satu hari pertama itu ada yang meninggal di Kecamatan Talok. Di Kecamatan Talok. Kebetulan Pak, saya langsung terjun ke lokasi sama Pak Kadis, PLT Kadis, sama Pak Camat. Ada satu orang perempuan. Jadi itu dia, tenggelam, Pak. Ya, ibu rumah tangga itu. Jadi dia ketika terjadi banjir dia naik lantai 2, terpeleset jatuh, meninggal hari itu juga. Dibawa di Puskesmas Jumpandang Baru, kami ke sana. Sudah ini meninggal, jadi dibawa keluarganya langsung. Dikubur. Itu tidak bisa diselamatkan lagi, iya, Pak, ya? Nggak bisa. Baik, itu ya untuk update-nya juga itu akan dikirimkan by WA oleh Pak Edi sebentar ya. Baik, kita masih lanjut lagi sebentar ya, Pak. Kita break dulu dan Smart Listeners untuk Anda juga nih yang ingin bergabung ya silakan untuk live chatnya. Waspada cuaca ekstrim di Makassar ya. Kita masih menantikan Anda yang mungkin ingin bertanya ya. Ada dinas sosial di sini, ada Pak Sember. Kemudian tadi kita juga sudah berbincang ya bersama dengan Pak Edi, Kabid dari Kabid BPBD Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, Smart Listeners, Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, Smart Listeners, saat ini Makassar kembali diguyur hujan dan untuk saya sendiri nih kayaknya masih was-was ya, mungkin bukan Mirza aja tapi semua warga yang ada di Makassar ini masih was-was nih ya, karena untuk informasi yang diterima ya untuk cuaca ekstrim itu dimulai dari pada saat Senin ya, itu berlangsung sampai hari ini di tanggal 16 Februari 2023. Dan untuk informasi sengkapnya juga mengenai perakiran cuaca untuk hari ini apakah se-ekstrim dari pada saat terjadi banjir kemarin, kita sudah terhubung bersama dengan Mbak Asriani Idrus, Forecaster on duty dari BMKG Wilayah 4 Makassar. Selamat pagi Mbak Asriani. Selamat pagi. Iya. Gimana kabarnya Mbak Asriani? Saat ini posisinya lagi di mana nih Mbak? Lagi dinas di kantor. Iya, baik. Mbak, ini untuk perakiraan cuaca ya untuk wilayah Makassar. Untuk hari ini di 16 Februari. Nah, apakah untuk perakiraan cuaca untuk hari ini seperti apa nih Mbak? Apakah masih ekstrim cuacanya atau bagaimana nih? Untuk hari ini umumnya cuaca hujan ringan dan berpotensi hujan sedang hingga lebat. Ya, untuk ekstrimnya apakah masih terjadi sampai saat ini atau bagaimana Mbak Asriani? Kalau dari pantauan dari radar dan satelit, untuk cuaca ekstrim tidak berpotensi karena dia lebih ke hujan lebat, tapi dalam durasinya yang singkat. Dan itu pun di daerah tertentu, misalnya di daerah pesisir barat, misal dari Pangkep, bisa juga Barus. Kalau untuk sekarang ini yang terjadi hujan lebatnya itu ada di wilayah Maros, Makassar, Goa, dan sebagian wilayah Takalar. Oke. Ini untuk prediksinya sampai jam berapa nih untuk Makassar? Makassar ini masih berpotensi hingga 3 jam ke depan. Tapi ini tidak berlangsung sampai malam hari ya? Kalau hujan masih berpotensi hingga dini hari, cuma mungkin intensitasnya yang naik turun. Jadi hujan ringan, berhenti, hujan sedang, lebat, berhenti lagi, kayak gitu. Oke. Kemudian untuk beberapa hari ke depan nih, apakah Makassar itu masih berpotensi untuk cuaca ekstrim atau bagaimana nih Mbak Asriani? Kalau untuk beberapa hari ke depan, kita fokusnya ini ke 2 hari ke depan ya. Untuk tanggal 17 dan 18, kalau dari perakiran kami itu berpotensi hujan sedang hingga lebat. Untuk tanggal 17 dan 18. Dan di
intensitasnya sudah mulai turun dan akan naik lagi di tanggal 20 hingga sampai tanggal 23. Jadi untuk hujannya sendiri itu naik turun ya intensitasnya, kadang sedang, kemudian kadang lebat ya. Tapi kita tidak berharap seperti yang kemarin ya, Mbak Asriani. Potensinya terjadi lagi seperti itu? Untuk potensi yang seperti kemarin tanggal 14, tanggal 13 tidak ya? sama. Karena kalau yang tanggal 14 memang kelihatan sekali dari jauh hari. Kalau ini dia intensitasnya lebih rendah, lebih ringan dibanding yang kemarin. Baik. Untuk akurasi dari perakiran cuaca sendiri itu sebenarnya berapa persen, Mbak Asriani? Dari perakiraan cuaca ya, apakah itu benar-benar seperti itu atau bagaimana untuk akurasinya? Kalau akurasi sejauh hasil perakiraan 2022, 75 sampai 85%. Jadi untuk akurasinya seperti itu ya, 75 sampai 80%. Baik. Untuk himbauan kepada warga nih ya, karena otomatis ya karena dari informasi yang kita terima kemarin untuk cuaca ekstrim itu akan kita rasakan dari tanggal 13 Februari sampai tanggal 16. Mungkin ada himbauan yang ingin disampaikan Mbak Asriani dari BMKG wilayah 4 Makassar untuk warga Makassar, untuk wilayah Sulawesi Selatan. Waspada untuk daerah-daerah yang memang rawan banjir, tapi untuk sekarang ini kayaknya banyak daerah rawan banjir yang baru ya. Apalagi kejadian hujan ini sudah berlangsung beberapa hari. Takutnya tanah sudah tidak dapat menyerap air, jadi kemungkinan terjadinya banjir lebih besar. Jadi untuk warga kita harapkan, apalagi yang memang kemarin terimbas dampak banjir di tanggal 14, lebih mengamankan barang-barang berharganya. Oke, jadi tetap waspada, tetap siaga begitu ya? Iya. Baik, terima kasih Mbak Asriani sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya Mbak Asriani. Baik. Ya, kita kembali lagi nih Pak. Jadi tadi ya, seperti diinformasikan oleh Mbak Asriani untuk perakiran cuaca sendiri, untuk cuaca ekstrim untuk hari ini ya semoga tidak se-ekstrim dari tanggal 13 kemarin Pak, di Senin dini hari ya, di mana Makassar banjir. Nah, untuk dari Dinas Sosial sendiri Pak, untuk upaya ataupun antisipasi jangan sampai kita tidak menginginkan ya terjadi hal-hal yang seperti kemarin ya, tapi untuk antisipasi dari Dinas Sosial tetap dilakukan sampai saat ini atau bagaimana Pak? Iya, jadi kami dari Dinas Sosial ini masih intent dalam persoalan Kota Makassar ini. Karena kami juga diperintah dari Pak Wali Kota sendiri untuk tetap siaga banjir ya, siaga bencana. Jadi kami setiap hari memang 1x24 jam dari Dinas Sosial. Sesuai himbauan juga dari Pak Wali menyangkut masalah cuaca yang ekstrim ini, bukan saja banjir, termasuk juga angin puting beliung. Itu yang kita harus waspadai juga, dan pohon tumbang sebenarnya. Jadi ada beberapa yang perlu juga diwaspadai ya. Kalau banjir kan kita sudah rasakan semua ini ya, tapi hal-hal yang di luar daripada itu bisa saja terjadi. Ya, utamanya kemacetan-kemacetan juga ya, dalam soal ketika ada hujan seperti itu lebih berteduh dulu ya, jangan sampai ya terjadi tabrakan atau apa ya, sehingga meminimalisir bagaimana kecelakaan itu tidak terjadi. Dalam soal kami dari Dinas Sosial selanjutnya tetap berupaya ya, kami dari beberapa yang dilaporkan dari tadi Mbak siapa? Mbak ya, dari dengan Pak siapa pada awal? Pak Edi ya. Ya kami berterima kasih dengan cuaca ini, kami mau tidak mau dari itu acuan kami. Ya, untuk melakukan identifikasi dini ya, lagi lebih intens lagi dalam soal penanganan di masyarakat ketika ada terjadi titik-titik rawan banjir, dan termasuk titik-titik pengungsi yang ada di wilayah banjir. Kami akan turun untuk melakukan bantuan dari logistik seperti itu. Ya.
Jadi ini Pak ya, jadi seperti informasikan tadi untuk bantuan untuk yang di rumah itu untuk setiap rumah tidak dapat gitu ya. Palingan disalurkan ke kecamatan ya. Kecamatan, diserah kecamatan ya. Nanti kecamatan yang akan menyalurkan. Iya, menyalurkan sesuai kebutuhannya masing-masing. Jadi itu ya, smart listener, karena waktu kita terbatas juga nih Pak. Jadi sekali lagi ya untuk masyarakat ataupun warga Makassar itu tetap waspada, tetap siaga, dan seperti informasikan oleh Pak Aidi tadi itu tetap menjaga bagaimana drainase kita ini bisa berfungsi secara optimal ya. Ya, baik, sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Mirsa. Ya, sudah hadir di studio Pak. Ya, baik, dan Smart Listeners, demikian perbincangan saya untuk pagi ini. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber yang sudah hadir di studio ya. Ada Pak Muhammad Sember, Pembuako MSI, Kabid Penanggulangan Bencana Dinas Sosial Kota Makassar. Dan sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan kami dan juga menonton kami di channel YouTube Smart FM Makassar. Saya Mirza Arianti pamit, selamat pagi, sampai jumpa dan bye-bye.